Maka kemarin dibilang, kata Ibnu Arabi, dibilang apa? Ayyuhal insan inna aslaka batin, bahwa asal kamu itu adalah dalammu, yang batin itu adalah asal manusia. Jadi ketika yang asalnya itu nggak dididik, akhirnya keluarnya pun ya nggak benar-benar benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidz, Bapak-bapak, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita di hari yang ke-15. Terasa ya, udah. Iya. Ya udah mulai malas. Nah, justru seharusnya tidak, ya. Harusnya kebaikan ya. Semoga vitamin ya yang kita serap di 14 hari kemarin ya, itu memupuk semangat, memupuk kehambaan kita, dan semakin kita menjadi hamba yang semangat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita selanjutnya adalah tentang bab baru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif hadza kitab rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Babun fi fadli tarahum. Bab tentang keutamaan saling sayang. Ya, karena ada ceritanya sayang-sayangan. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata illa rahimun. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang punya sifat kasih sayang. Memang dalam Islam Allah membedakan antara Rahman dengan Rahim. Apa bedanya Rahman dengan Rahim? Kalau Rahman itu memberi tanpa pilih kasih, memberi tanpa dasar, nggak ada alasan, memberi aja ya, mau bagaimana kek itu terserah. Dan ini adalah sifat Allah yang paling dominan. Sifat Allah yang paling dominan itu menguasai di antara sifat-sifat Allah yang lain. Maka ketika Allah punya sifat Rahman ini, Allah memberi itu tanpa pandang bulu. Siapa yang dikasih? Termasuk. Dan kita harus yakin bahwa ternyata Allah memberi kita, mengabulkan minta kita, bukan karena kita, atau bukan karena doa kita, bukan karena ibadah kita, bahkan bukan karena ibadah kita. Karena Allah itu memberi tanpa alasan. Berbeda dengan kita. Kalau kita kasih itu ada alasannya. Akhirnya dibilang
ada udang, ya, ada udang di dalam gorengan, ya. Jadi hampir di antara kita manusia sih kita tuh nggak ada yang nggak pakai alasan. Bukan saya bilang bukan berarti nggak ada, bukan. Yes. Nah, kita memasuki bulan suci Ramadan ini itu diajak untuk memberi itu enggak pilih kasih ke semua. Maka pemberian yang kita berikan pun enggak dipandang apa yang dikasih, yang penting kasih. Mau kasih apaan, itu dipandang pahala dan pahalanya bukan berlipat melebihi ekspektasi, ya. Nah, ya, melebihi apa yang sudah kita bayangkan. Kita dapat 5 mendapat 9. Bisa dibayangkan, Pak, ketika ada orang yang puasa lalu kita cuma kasih air bening, ibaratnya ada orang yang melelehkan. Meskipun kita kasih itu air bening, pahalanya adalah pahala seperti kita melakukan ibadah puasa full. Gak ada satupun pahala yang dikurangi dari orang yang berpuasa itu. Bisa dibayangkan. Cuma kasih air bening. Oke, itu artinya kita tuh dididik di bulan puasa itu untuk memberi apa aja yang kita beri kepada siapa saja, nggak mandang dulu mau bener kayak mau salah kayak kasih semua. Puasa dulu yang puasa dulu. Nah itu belakangan. ya. Lah kan ya kan puasa belakangan ya kan puasa nih selalu. Hah? Lah kan kita akhirnya bikin orang berbohong kan. Puasa deh. Lah iya. Lah kalau dia bilang dia nggak puasa nggak makan, ya kok berarti nggak puasa dong. Lah kok maju jadinya, padahal nggak puasa. Ya, jadi makanya ketika cerita sifat Allah yang Rahman itu pada dasarnya memang sama kasih sayang, cuma bedanya Rahman itu memberi tanpa pilih kasih, ya, dan tanpa batas. Nah, sedangkan Rahim ini adalah sifat kasih sayang yang melekat di dalam zat Allah, sehingga Allah itu memberi bukan karena dasar apapun, karena dasar emang sifatnya kayak gitu, sifatnya udah sangat kasih. Akhirnya pengen apa bahasanya, bahasa orang Sunda itu merehan, merehan, bukan reseh, bukan recehan ya. Ya. Jadi nggak pandang dulu, karena memang udah dasarnya pengen kasih aja. Jadi akhirnya kata Pak Quraisy itu Rahman dengan Rahim itu klop, karena antara Rahman yang memberi, Rahim yang punya sifat dasarnya ngasih. Jadi Allah itu ngasih karena memang dasarnya Allah punya sifat kasih sayang. Nah, sifat kasih sayang itu melekat di dalam zatnya Allah. Makanya kalau sifat Rahman sama ulama itu nggak bisa disamakan oleh makhluk Allah. Ya, makhluk Allah nggak bisa punya sifat Rahman.
rahmat. Kenapa? Karena memberi itu terbatas kita. Apa? Kalau kita kasih itu ada habisnya, ada kurangnya. Kalau kita, apalagi ada mikir begitu. Iya. Begitu ya Lagi ya. Gitu. Kalau rahmat itu ngasih itu kita ada batasnya. Kenapa? Dikarenakan tadi mungkin alasannya karena memang tadi nggak punya sifat kasih sayang, atau yang kedua dikatakan punyanya terbatas, pengennya mau ngasih tapi nggak punya, mau bagaimana? cuma satu ya. Yes. Iya. Ketika dikasih, ya bukan ketika dikasih besok mau ngasih udah habis. Pengennya ngasihnya kita udah habis. Nah, itu sifat Rasulullah. Rasulullah itu punya sifat rahim, nggak bisa rahman. Rasulullah itu punya sifat kasih sayang yang melekat di dalam dirinya. Pengennya mau kasih, tapi ya terbatas. Cuma punya satu, dikasih yang langsung satu, besok udah habis. Sama kalau satu. Kalau kita mah satu tadi, Kita. ntar dulu, gue cuma satu Ji. Kalau mau kasih itu, ntar gue makan apa? Nah, kita begitu. Kalau punya banyak mau gue bagiin. Nah, gitu. Kalau punya banyak mau gue kasih, tahu banyak makin pelit. Keket. Makin parah. Lagi hesek. Oke. Nah, jadi rahim itu tadi sifat kasih sayang yang melekat di dalamnya dan Allah. Nah, kita manusia mampu ya sekuat tenaga untuk mengikuti seluruh sifatnya, cuma memang ya sesuai dengan kadar kita. Semana kadarnya ya kita kasih. Terkadang kita memberi itu diawali dengan diawali dengan kesian, diawali dengan iming-iming, diawali dengan nggak enak, keterpaksaan. Jadi banyak alasan kenapa kita memberi. Masih takut. Kalau kalian ngasih takut, Nah, kita bulan puasa tuh diajarin alasan-alasan itu buang. Kasih, yang penting kita punya sifat apa tadi? Kasih sayang itu. Sehingga akhirnya Rasulullah sampai habis tadi, kalau mau bikin air bening, susu maksudnya, ya, air putih ya. Kalau mau bikin air putih, ya susu, yang penting airnya banyakin. Rasa belakangan. Seandainya kagak punya susunya, nggak punya air putihnya tuh, ya, air beningnya doang, oke? Kasih air beningnya. Nggak ada masalah. Banyak tuh benar. Sampai sebegitunya, ya. Oke. Nah, kata Rasulullah, la yadkhulul jannata illa rahimun. Ya. Orang yang punya sifat kasih sayang. Ya. Jadi sifat kasih sayang itu melekat di dalam diri kita. Kita berharap puasa itu mampu juga mendidik kita, mampu juga ya menumbuhkan dalam diri kita sifat rahim itu, kasih sayang. Masih baru ngambek. Nah, iya, itu kan Oh, dapat. biasa. Kalau sekarang namanya belajar, ayo belajar dulu. Kalau kagak belajar, malah orang kasih kan. Jadi ngasih sambil ngambek, bahagia. Yang penting kasih dulu.
Jangan kata kita, lu Pak sih cuma beli mabuk, mendingan jangan kasih. Dan kalau nggak kasih kan? Ambilnya baru ngambek. Ambilnya baru ngambekin, gitu. Ya. Nah yang penting nanti berharap agar sifat itu yang lambat laun harus tumbuh. Makanya banyak yang ngajarin kita inna wasabru intasabru. Sabar itu dengan belajar bersama. Al ilmu binta'allum. Orang pengen punya ilmu kudu belajar. Ya. Sabar pada batasnya ya. Enggak ada. Sabar itu kan terbatas. Jadi batas sabar itu adalah saat dia katakan, gue kurang sabar bagaimana? Betul-betul dengan sabar. Oke. Kalau ya Rasulullah, Mas, ya, maka tadi saya sampaikan di awal. Mereka mengatakan, wahai Rasul, kulluna rahim. Setiap kita itu punya rasa kasih sayang. Maka manusia itu disebut dengan nama insan. Manusia namanya insan. Jadi nama manusia itu ada nas dalam bahasa Arab, ada insan, ya, ada manusia itu nas. Kenapa? Karena manusia itu lupa, maka dinamakan nas. Ya. Kalau insan, manusia itu insan, maksudnya adalah manusia itu ya memiliki sifat keharmonisan. Maka nggak ada manusia yang nggak suka dengan dikasih sayangin, kan? Ya. Jadi udah karakter manusia pasti punya kasih sayang. Sebengis-bengisnya orang ketika dikasih sayangin atau bahkan dia membutuhkan kasih sayang. Fir'aun makanya punya istri siapa itu? Asia. Ternyata Asia itu ya wanita yang lemah, bisa dibayar lipat, sudah membuat satu keputusan dan disebarluaskan ke seluruh penjuru bahwa harus membunuh bayi yang baru lahir. Tapi ketika ada baby itu dibawa oleh Siti Asia, jangan yang ini mana, yang ini mah kita yang ramah, abong atau kalau kita yang ramah jadi musuh kita. Ya, ada itu ambung bahasanya, dibilang ambung itu apa? Siapa? Fir'aun. Ya. Makanya kata sahabat Rasulullah, setiap kita mau kafir, mau mukmin, mau yang lemah, mau yang kuat, mau yang bengis, mau yang enggak, itu semua punya kasih sayang. Gitu. Ya. Oke. Makanya ya manusia dinamakan dengan nama insan. Jadi kita kalau mau melawan orang ya pada dasarnya dia malu, manusia bukan manusia. Nah, ya kenapa? Karena manusia itu butuh kasih sayang. Disitulah juga erat kaitannya dengan diputusnya Rasulullah. Kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yes, ini nanti disebut oleh Rasul. Kata dia, iya Rasul kita kan semua punya kasih sayang. Kata Rasul, Rasulullah bilang, laisa rahimu man yarhamu nafsahu khawassatan.
Kata Rasul, bukanlah orang yang punya sifat kasih sayang itu orang yang menyayangi dirinya doang. Ya kan? Jadi kan orang bisa jadi kasih sayangnya sama dirinya doang, ngambil keuntungan buat dirinya deh, biar selamat, cari selamat. Orang mau bagaimana kayak urusannya terserah dia. Yang penting gua baik, yang penting gua apa? Ya. Kata Rasul, "Laisa rahimu man yarhamu nafsahu khassatan." Bukanlah orang yang punya sifat kasih sayang itu orang yang hanya sayang sama dirinya saja. Walakinna rahima man yarhamu nafsahu wa ghayrahu. Akan tetapi orang yang punya kasih sayang itu adalah orang yang punya kasih sayang kepada dirinya dan kepada yang lain. Nah, kepada yang lain itu bukan hanya siapa? Bukan hanya manusia, tapi alam semesta. Ngambek anakku ya saya. Lah ini anak. Kamu itu banjir mulu. Yes. Dapat tempat dia diganti lah aku. Ya paling enggak kalau memang tempat dia kemudian kita bikin lagi tempat yang lain, mau dipindahin ke, mau dibikinin resapan ke, padahal kita kita lebih cerdas sebenarnya. Itulah karena kecerdasannya hilang oleh hawa nafsu. Kasih sayangnya hilang dikarenakan mengedepankan hawa nafsu. Semua, termasuk pohon, termasuk binatang. Maka kata Al-Quran, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Kerusakan di muka bumi ini disebabkan oleh campur tangan manusia yang tentunya sudah hanya menyayangi dirinya doang, bukan menyayangi alam semesta. Punya nyawa berarti ya. Yes. Kita ini seringkali ketipu. Zaman dulu nih. Zaman dulu kagak ada mobil, naik kuda, naik kebo. Kata kita ada polusi. Ngapa polusi? Karena kudanya di pinggir jalan di jalanan kotor, laut kata kita. Oke. Tapi polusi udara sampai kan terjadi. Seberat apa polusi udara dengan zaman sekarang yang kata kita udah kagak ada kotoran kambing, kotoran sapi, kotoran kuda, kotoran apa? Lain. Itu kotoran si Arfi, kotoran Fortuner, apalagi kalau berhenti seseorang kusuk gitu. Makin hitam itu Rusak lingkungan. Jadi bukan. Iya. Berarti kan saya ini malam pulang. Lah iya. Coba itu ya. Jadi ternyata pikiran kita seolah-olah menghilangkan yang tadi kendaraan itu. Yang kata kita kuda memberikan apa polusi, kata kita bau, nggak nyaman dirian, tapi ternyata yang kita buat malah lebih merusak, bukan? Tadi kulit masih ada manfaat. Yes. Tuh kasabat air. Artinya manusia itu ketika melakukan sesuatu seolah-olah dengan dalih ini itu padahal merusak.
Hah? Enggak sih kalau itu kan pakai itu dihancur. Abang-abang ya. Jadi orang yang punya kasih sayang itu bukan hanya sekedar kasih sayang kepada dirinya sendiri. Jadi nggak pentingin diri sendiri. Kan bisa Yes, itu yang kemarin kita bahas. Jadi dia nggak sadar bahwa sayang dia kepada selain dirinya itu akan membawa manfaat kepada dirinya sendiri. Karena yang dia logikakan itu adalah logika milik. Dia menerangi orang seolah-olah dianya. Padahal logikanya bukan logika milik dalam Islam. Dia menerangi orang justru akan membuat terang dirinya. buat dirinya kuat. Yes. Kenapa kita itu ngeluh, ya, capek? Kenapa? Karena kita bekerja dengan fisik kita, bukan dengan rohani. Kalau kerjanya dengan rohani, maka nggak ada capek. Yang ada malah evaluasi. Yang ada malah kurang bagus, besok kudu lebih bagus. Paham gak nih? Hah? Kita sholat, kenapa sholat kita capek? Aduh, capek banget. Jadi kalau udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ngapa itu? Karena yang sholat adalah fisik kita, tubuh kita, makanya capek. Kalau naik sepeda, sedikit punya lagi sama. Belum sampai rumah. Lagi belum kan ya kasih itu udah bisa kita ke anu lagi akhir lebih anu lagi sih. Lagi coba. Ada yang jalan dari sini sampai Purwakarta jalan itu. Kagak ada capeknya. Lah iya. Gitu. Lain apa itu? Nikmat. Lah bukan nikmat. Besok kalau pengen nyari di jalan yang kayak gitu. Karena bukan fisik, bukan rohani. Maka kemarin dibilang kata Ibnu Arabi, dibilang apa? Ayyuhal insan inna aslaka batin. Bahwa asal kamu itu adalah dalam. Yang batin itu adalah asal manusia. Jadi ketika yang asalnya itu nggak dididik, akhirnya keluarnya pun ya nggak benar-benar. Jalan-jalan bisa capek. Kenapa jalan-jalan nggak capek? Dikarenakan bukan fisik, yang ada adalah kesenangan itu. Ya, lautan luas sebelah kiri kan begitu. Gunung tinggi kuda kiri kan begitu. Ada korbanmu nggak bisa. Mending dilawan. Wah, lagi lawan bisa. Kenapa? Sudah takut, sudah capek. Itu kalau sudah cerita non-fisik kayak gitu, kenapa? Karena ada kesenangan di situ. Islam itu ngajarin kita untuk menumbuhkan yang kayak gitu, tapi bukan ke situ. Kalau tadi karena kita senang sama goesnya, kita senang sama yang nemeninnya,
Nah, Islam mengajarkan yang goes yang nemenin itu bukan yang goes, bukan yang nemenin, tapi Allah. Allah lah yang selalu bersama kita. Allah yang ngasih senang. Allah yang ngasih kita kekuatan. Sehingga akhirnya dia sadar ini ketika sholat selesai pun nggak bilang alhamdulillah, malah istighfar. Kita habis sholat diajarinnya ngapain ya? Habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus diajarin ngapain? Istighfar. Kenapa istighfar? Biar sadar bahwa sholat yang kita lakukan itu bukan kita yang melakukan, tapi Allah yang sudah menggerakkan. Nah, ini makanya. Tapi tadi itu fisiknya udah alhamdulillah beres. Yes, gitu. Ya. Nah, jadi itu bahkan sholat yang kita kerjakan itu akhirnya kita bilang itu bukan kita, itu bukan saya, tapi Allah yang sudah memberikan kesempatan itu. Allah yang sudah memberi kita kekuatan untuk itu. Orang yang badan sehat yang belum mampu. Yes. Puasa. Ya, jagoan, preman, jawara, disuruh puasa, apa kesana? Jawab pada. Nah, iya. Kata kaji rumah kakinya doang yang kelihatan. Lagi benar-benar sakti. Coba tak benar kan? Diangkat gitu. Kakinya sebelahnya naik kan. Ya, kenapa itu dia nggak sanggup tuh? Ya, nah, itu dikarenakan yang dia pikirkan fisiknya yang lebih kuat. Lah iya, kenapa? Karena sebetulnya ketika dia resapi, dia sadari dia lebih dalam, ternyata ada sesuatu yang lebih penting dari fisik dia. Kenapa itu Fir'aun jadi kalah? Sama orang juga ketika dia sadar nanti dikasih tahu dokter, ya kata dokter butuh puasa bapak, sakit bapak kayak gini, kalau bapak mau sehat bapak butuh puasa. Mau kagak mau dia puasa. Dicekap puasa dulu pak. Lah iya. Dulu. Lah. Paham itu? Ya. Jadi ketika dia sadari ternyata, wow ini yang benar. Karena untuk kepentingan pribadi dia. Yes. Karena dia baru sayang sama dirinya dong. Tapi nggak apa-apa, masih mending daripada orang. Terus dipupuk kayak gitu. Di luar nggak puasa, di rumah mau puasa. Iya kayak gitu kayak. Kalau nggak dimasakin, Masih penting, masih punya malu namanya. Gitu. Ya, daripada orang punya lisan malunya. Gitu. Nah ini jadi artinya, jadi rahim itu maksud Rasul tadi, orang yang masuk surga itu adalah orang yang bukan hanya menyayangi dirinya sendiri. Kalau terhadap diri sendiri, semua orang pasti sayang. Ya, jadi nggak ada orang yang nggak sayang sama dirinya tuh nggak ada. Ya, setiap orang pasti sayang sama dirinya sendiri. Makanya kemarin ketika Sayyidina Umar bilang cinta kepada Rasulullah, saya cinta kepada dirimu, saya cinta kepadamu melebihi harta, melebihi keluarga, melebihi apapun yang ada di antara kecuali diri saya. Kan gitu. Rasulullah. Sayyidina Umar bilang gitu. Kata Rasul, belum cukup, belum sempurna iman. Oke, kata Sayyidina Umar, kalau begitu saya mencintai dirimu melebihi apapun yang ada di alam raya ini dan diriku sendiri. Nah, kata
generasi baru ini sempurna. Ya. Jadi orang kepada diri sendiri itu hampir bisa dibilang nggak ada yang nggak sayang sama diri sendiri, nggak ketemu. Ya. Apakah kita diarahin kata Rasul bukan sayang sama diri sendiri, tapi sayang sama yang lain. Karena kalau sayang sama yang lain akan membawa manfaat bukan hanya untuk orang lain juga, bukan hanya untuk sesuatu yang lain juga, tapi akan kembali kepada dirinya sendiri. Iya, semua. Jadi semua ajaran Islam itu akan membawa kita kepada kemanfaatan yang bukan hanya untuk dirinya pribadi, tapi untuk seluruh. Iya, semua begitu. Ya. Oke, wa ma'na rahmatihi nafsihi, dan arti kasih sayang kepada dirinya an yarhamaha min adabillahi ta'ala, dia menyayangi dirinya dari siksa Allah bitarkil ma'asi wa taubati minha, dengan meninggalkan maksiat dan taubat dari maksiat itu, wa fi'lit ta'ati wal ikhlasi fiha, dan melaksanakan keikhlasan di dalamnya. Wa ma'na rahmatihi li ghairihi, sedangkan makna rahmat kepada yang lainnya alla yas'a fi adiyatil muslim, dia tidak menyakiti orang Islam, tidak menyakiti orang lain. Ya, jadi dia sayang sama dirinya. Artinya kata Imam Ghazali, ya, ditafsirkan oleh beliau, sayang kepada dirinya artinya menjaga dirinya agar dia tidak masuk neraka, agar dia tidak disiksa. Makanya dia taat, makanya dia taubat, makanya dia meninggalkan maksiat. Itu sayang sama diri sendiri. Kalau dia sayang kepada yang lain, apa kata Imam Ghazali? Sayang kepada yang lain itu maksudnya tidak menyakiti orang muslim yang lain. Ya. Nah, jadi intinya dia tidak mengganggu orang. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-muslimu man saliman nasu min yadihi wa lisanihi. Orang muslim yang benar, kata Nabi ini, adalah orang yang manusia itu selamat dari tangan dan lidahnya. Ngerti dulu? Ya. Nah, orang yang manusia atau orang lain itu selamat dari tangan dan lisannya. Nah, artinya selamat itu orang merasa aman. Orang nggak merasa ketika dia datang akan diusirin. Orang nggak merasa kalau dia datang ntar mulutnya kecapak apa baik. Orang yang ketika ada dia itu nggak merasa bahwa dia nanti akan dicubit. Itu buat orang muslim. Jadi orang yang orang lain itu aman dari lisan dan perbuatan. Gak ada musuhnya. Bahkan orang yang kayak gini yang dilindungi. Mana sih dia? Iya. Orang kan dikasih ngomong dia, orang dikasih ngomong orang kan itu dia. Ya. Jadi orang muslim yang benar itu adalah orang yang bisa menjaga lisan, bisa menjaga tangan agar tidak menyakiti orang lain. Orang yang terselamatkan dari keburukan dirinya. Nah, waktu begitu lah. Yes, seharusnya begitu. Seharusnya dia sayang bukan hanya sekedar kepada orang muslim saja, tapi kepada seluruh alam. Ya.
Maka wayarhamul baha'im, ya, fala yukallifuha ma la tatiq, ya, dan ya menyayangi hewan, ya, fala yukallifuha bima la tatiq, ya, maka tidak membebani para hewan itu dengan sesuatu yang ia tidak mampu. Para hewan itu pun punya kasih sayang, kan? Kata kita pepatah harimau segala galaknya seganas-ganasnya harimau nggak makan anak, kan berarti dia punya kasih sayang. Jadi hewan aja punya kasih sayang. Terlebih lagi manusia punya, ya. Jadi Allah itu memberikan kasih sayang itu sebetulnya bukan hanya kepada manusia tua, kepada semua berkuasa. Ya. Tadi hewan, ya, tumbuhan juga punya kasih sayang. Kurma tuh ngapa kagak berkembang dia? Karena kagak ada jantannya, kan? Ngambek dia, kagak disayangi. Ya, lagi kan perlu dikawini. Ngambek dia. Tapi ketika ada aduannya, ada yang bahan bahasanya itu, ya, itu bisa dia berbuah. Jadi artinya bahkan sampai ke tumbuhan sekalipun itu punya kasih sayang. Yes. Gitu. Jadi semua hanya memang setiap makhluk oleh Allah diberikan beban kasih sayang yang berbeda-beda. Kalau kita manusia tadi kasih sayangnya adalah untuk dirinya tadi menyelamatkan dia dari api neraka, bahkan kita dituntut juga agar ya tidak menyakiti orang lain. Nah ternyata yang lain pun sama Allah dikasih beban kasih sayang, cuma memang daerahnya hanya kepada batasannya itu hanya kepada ya lingkup mereka doang. Yes, bagian dia itu hewan ya sesama dia, emang udah segitu batasan. Nah tetap aja tapi meskipun begitu ya di hewan ya masih ada yang bandel juga. Di kalangan hewan mungkin, di kalangan pohonan ya masih ada yang bandel ya. Saking lain ya. Iya, gitu. Ya. Faqad warada anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, telah datang hadis dari Rasulullah, beliau bersabda, bainama rajulun yamshi fi thariq, ketika ada seseorang berjalan ya di jalanan, fashtadda alaihi al-'atsy, lalu dia kehausan, fawajada bi'ran, lalu dia menemukan sumur, fanazala biha wa syariba, lalu akhirnya dia turun ya dan dia minum dari sumur itu. Tsumma tala'a, kemudian dia naik ya, setelah dia minum udah hausnya hilang ya, ketika dia keluar, fa idza kana bunyanathu minal 'atsy, kemudian ada anjing yang lagi kehausan ya, melet kehausan. Faqala rajul, lalu si laki-laki tadi bilang, laqad balagha hadzal kalba minal 'atsy mithlul ladzi balagha minni. Ini orang alhamdulillah dikasih sifat kasih sayang sama Allah. Anjing ini lagi kehausan sama kayak saya kehausan tadi. Ya, famala
akfahu ma'an, akhirnya dia ambil kaos kakinya. Kaos kaki itu kalau di kita bukan kaos kaki ya, khuf itu sepatu kulit ya, bukan sepatu kulit juga, tapi dia semacam kaos kaki tapi terbuat dari kulit, itu khuf namanya ya. Air itu ya. Iya, kalau air kan tempat air ada ini. Air mah khuf itu modelnya kayak tempat air, tapi dia dijadikan sebagai kaos kaki, itu khuf namanya. Ya. Nah, lalu dia memenuhi khufnya itu dengan air. Summa amsakahu bifi, lalu dia tahan dengan mulutnya. Fasaqal kalba, lalu dia memberi minum anjing tadi. Fasyakarallaha lahu, lalu dia bersyukur ya kepada Allah ya. Faghfara lahu, lalu Allah mengampuni dosanya. Ya. Jadi ketika anjing itu udah minum ya, alhamdulillah gitu ya. Nah, kita mana tahu anjing, tapi kan mereka anjing pasti bilang seperti orang yang tadi kan hilang hausnya. Anjing bilang apa? Ya iya kan, enggak kaget dia alhamdulillah. Lah iya. Nah, jadi ketika anjing itu bersyukur kepada Allah, ya lalu akhirnya Allah mengampuni dosa. Nah, karena apa? Karena dia sayang kepada bukan hanya kepada manusia. Anjing. Ya anjing misalnya. Padahal anjing itu kata kita ya sesuatu yang najis, sesuatu yang rendah. Ya. Faqalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna lana fil baha'imi la ajran. Wahai Rasul, apakah kita akan memiliki pahala ya, ketika kita berbuat baik kepada hewan? Qala, kata Rasul, fi kulli dzalika bihi rutbata ajrin. Ya, rutbatu ajrin. Di setiap yang punya hati, maka di situ ada kesuburan pahala. Artinya setiap yang makhluk hidup, maka di situ ada pahala. Berarti ketika kita sayang sama hewan, menyayangi hewan, nah itu berarti ada pahala sih. Burung, ikan, Sayangin juga. lah ini makanya burung punya hati. Sama mbak Marinya. Lah ya, jadi kagak merentus kan karena ada Mbak Marija dikasih dikasih sayang nama Mbak Marija. Ya. Jadi kata Rasul fi kulli dzatika bihi ya rutbatu ajri, ya kesuburan pahala. Jadi artinya pahala itu bukan hanya kepada manusia doang. Allah menyediakan pahala itu Hewan. untuk apa? Kita kasih sayang sama hewan, sama tumbuhan sekalipun itu kan akan dapat Sungai. iya. Nah itu Allah masih pahala itu kebaikan itu bukan hanya di satu sisi, itu hebatnya Islam agama kita. Dengan nomor aja lah. Pahala aja. Yes, banyak karena kepada pahalanya. Ya, jadi apa kebaikan ya yang kita lakukan itu jangan hanya berpikir bahwa kita akan mendapatkan kebaikan lagi ketika kita hanya berbuat baik sama manusia, sama hewan, maka tadi itu. Makanya kan saya pernah cerita bahwa ada seorang murid yang memimpikan Imam Ghazali ya
dalam mimpinya dia sampaikan ke Imam Ghazali, Anda mah enak lah, udah pasti masuk surga, karangan kitabnya banyak, sering ngajar, muridnya banyak, ya. Kata Imam Ghazali, enggak, saya itu masuk surga bukan karena itu, ya. Kata Imam Ghazali, saya masuk surga itu karena ketika saya lagi nulis itu ada lalat jatuh ke tinta saya, lalu saya tolong lalat, nah itu yang menyelamatkan saya, itu yang memasukkan saya ke surga. Paham itu? Itu hal yang sepele, hal yang kecil kata kita, namun ternyata dampaknya itu sangat luar biasa. Ini kisah, Allah maaf betul, tapi secara logika kita bisa benar. Artinya kebaikan apapun ketika itu kita lakukan akan memiliki dampak positif. Ya. Jadi jangan meremehkan kebaikan yang kita lakukan. Menolong lalat agar dia masih bisa hidup karena dia tercebur di dalam tinta, akhirnya diselamatkan oleh Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, saya masuk surga karena menyelamatkan lalat yang jatuh ke dalam tinta ketika saya lagi tulis. Kalau yang tentang berpikir, Yes, gampang ya munculnya ya. gak gampang. Jadi lalat. Gitu. Syekh Sa'awi itu bilang ketika beliau melihat semut, semut disingkirin tuh, ya, bukan ditindas, ya, semut itu disingkirin. Kata Imam Sa'awi, ya Allah, ketika nyingkirin itu, ya Allah, nanti saya di yaumil qiyamah itu kayak semut ini gak berdaya. Ketika saya menyelamatkan semut di sini, mudah-mudahan saya nanti di akhirat kau selamatkan seperti semut. yang baik, bro. Tapi kita mah jadi baik kok. Semut ini kagak hilang semut. Menurut kagak puasa. Nah, jadi apapun itu, jadi para imam itu sampai begitu ternyata kita. Jadi kita jangan sembarang. Makanya Pak Rasul kita dibilang jangan buang air panas ke dalam lubang. Kenapa? Jangan-jangan di dalam lubang itu ada hewan. Bahkan maksud kami bukan hanya hewan, tapi bisa jadi ada jin yang bersama di situ. Lagi pipis ya. Pipis di lubang tuh ya. Tinggal di nongkrong. Makanya ngamuk. Enggak. Hah? Lubangnya enggak. Jenengan mengipas lah. Enggak boleh. Begitu. Enggak boleh kita buang air ya di bawah pohon yang tidak. Kenapa? Khawatir orang pada neduh di situ. Di rumput juga orang Lagi duduk banget. Itu kalau bukan dia rahmat apa namanya? Kalau bukan kasih sayang apa namanya? Ya, jadi kita nih pembuangan rumah tuh, ya, habis air panas tuh ya, itu langsung kita buang aja tuh di lubang tuh ya, kemudian kita campur sama air dingin. Bisa kalau nyumbat tuh malah suka kasih air panas. Hah? Kalau pas nyumbat, Sumbat. kalau pas nyumbat tuh lubang. Cowok disiram. Aja disiram. Nah iya, ya gurunya kan kita ya ada nggak cara lain gitu. Ya, kalau nggak ada cara lain ya nggak mau, itu kan alasan tersumpah. Gitu. Ya, jadi diupayakan jangan sampai ke lubang itu air panas
langsung kita buang ke semua ke situ. Jadi harus dibarengi dengan air dinginnya sehingga akhirnya nggak panas banget. Ya, jangan-jangan ada hewan di sana. Itu agama kita sampai sayang sampai kayak gitu. Lalatnya. Ke hewan-hewan yang ada di dalam situ tuh kan kata kita untuk menakutkan mereka. Kan merusak juga. Lah iya, meskipun dia merusak, tapi merusaknya sejauh mana sih? Kan gitu. Ya, ya berbeda nanti kalau dia merusaknya udah banyak banget yang lain lagi ceritanya kan. Nyamuk ya. Lah iya lah. Lah iya. Namanya Arab DPD. Ayo, gede kan. yes. Iya, ada ini ada ceritanya Walid yang begitu. Jadi Walid itu ketika dia digigit sama bahasanya kalau di situ karena kita di pondok dulu diceritakan oleh para kiai itu bukan nyamuk karena di pondok dulu yang banyak tumbilan. Hah? Ya, bangsat gitu. Orang muda sekarang kadang-kadang di bangsat itu. Tumbilan juga nggak tahu. Nggak ada udah sekarang. Gila ah. Ada kasur kapuk. Ada jauh jadi. Hah? Jauh. Iya, dia itu bahasanya bukan miara, tapi enggak dia bunuh itu. Justru ketika dia digigit itu bukan kesel malah alhamdulillah digigit. Coba kalau nggak digigit saya nggak bangun malam, tidur saya kebangunan pulas. Lah ini nyamuk dia begitu. Akhirnya tidur enak-enak. Iya kan kita itu apa nyamuk karena kita nggak mau diganggu. Hah? Wah, bukan itu kita semprot, kita kasih autan, biar tidurnya. Kayak itu ada wali yang ketika dia digigit itu malah bukan ngomel malah alhamdulillah. Terima kasih. Coba. Kalau gigitnya satu kan banyak. Hah? Yang kalau gigitnya satu, biasanya gigit yang bukan banyak penyakit. Itu bangun. Ya kan nggak ada sejarahnya orang gigit nyamuk seluruh badannya itu betul semua nggak ada. Iya. Ya kan. Nah itu maksudnya ya ketika apapun itu ya, jadi agama kita itu sampai sebegitu ya. Nah jadi kembali tentang bab tarohum ini, keutamaan kasih sayang itu akan memasukkan kita, membawa kita kepada surganya Allah. Ya. Jadi tanamlah dan kembangkanlah kasih sayang yang Allah beri kepada kita, khusus di bulan suci Ramadan ini. Ya, mudah-mudahan itu semakin berkembang, semakin tumbuh ya dengan baik. Nah, sehingga akhirnya itu membawa kemaslahatan dan kebaikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah walhamdulillah wallahu a'lam. Bismillah.